uh, perbedaan prinsip antara PP perjanjian perusahaan, Peraturan perusahaan dengan PKB perjanjian kerja bersama. Pak Romanto, Ya. Langsung saja saya mau nanya secara prinsip perbedaan dan persamaannya apa sih sebenarnya? Ya, dari namanya itu sudah jelas bahwa peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu artinya peraturan yang dibuat oleh perusahaan atau pengusaha. Nah, sedangkan perjanjian kerja bersama artinya perjanjian. Kalau perjanjian juga ada dua pihak, sehingga perjanjian kerja bersama itu dibuat oleh dua pihak, yaitu pengusaha dan pekerja. Jadi dari namanya kita sudah bisa membayangkan, oh ya, kalau peraturan perusahaan itu dibuat oleh salah satu pihak dan itu pengusaha saja. Sedangkan perjanjian kerja bersama disepakati oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja dalam suatu perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama dalam hal ini ya. Nah, pengertian itu ada di dalam ketentuan pasal 1 ya, angka 20 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan itu pengertiannya. Sedangkan pengertian dari perjanjian kerja bersama itu ada di pasal 21 angka 2. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi merupakan perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha. Berarti pengertiannya sudah berbeda. Nah, karena bentuknya aja berbeda, maka proses pembuatannya pun pasti berbeda. Ya, Pak. Jadi perbedaan prinsipnya dari si pembuat gitu ya? Ya, yang kedua itu, yang pertama itu siapa yang membuat? Siapa yang membuat ya. Prinsipnya. Nah, perbedaan yang kedua, ya, perbedaan yang kedua adalah tentang legalitas. Legalitas. Kalau peraturan perusahaan itu sifatnya disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, dalam ini oleh Disnaker setempat. Sedangkan PKB itu sifatnya hanya didaftarkan karena sudah diperjanjikan, disepakati, lalu didaftarkan ke Disnaker. Jadi yang satu disahkan oleh Disnaker, yang satu lagi yaitu PKB didaftarkan di Disnaker setempat. Nah, ini kan dari segi legalitas juga berbeda antara didaftarkan dan disahkan, itu perbedaannya. PKB disahkan, kalau PKB didaftarkan. Iya, betul. Kemudian persamaan yang ketiga dan perbedaan juga ya, itu sama-sama mengikat. Jadi mengikat, kalau peraturan perusahaan mengikat setelah disahkan oleh Disnaker. Kalau PKB sama-sama mengikat setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Walaupun belum terdaftar. Gitu ya. Tapi karena sudah disepakati maka berlakulah. Ya, setelah ditandatangani berlakulah kesepakatan perjanjian kerja bersama ya. Ya, tinggal nanti kita tinggal didaftarkan ke Disnaker ya. Betul. Gitu ya. Betul. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Ada lagi Pak yang perbedaan dan persamaannya? Ada. Perbedaannya itu, persamaannya sama-sama boleh hanya punya satu. Salah satu. Tidak boleh ada satu perusahaan punya PP dan punya PKB. Oh gitu. Harus salah satu, punya PP atau punya PKB. Karena dua peraturan ini sama sebenarnya ya. Sebetulnya isinya sama, mengatur tata tertib, syarat-syarat kerja ya. Iya. Jadi harus ya pilih salah satu. Betul. Ya. Apa dua gitu kan. Betul. Atau isinya sama gitu ya. Iya. Hanya mungkin dari sisi kepentingan dari perjanjian kerja bersama itu lebih fair. PKB. Iya, karena pihak pekerja juga ikut andil menyusun.
Nah, kedua tentang masa berlaku. Masa berlaku itu sama-sama 2 tahun, baik peraturan perusahaan maupun PKB. Masa berlakunya 2 tahun dan dapat diperpanjang kalau habis masa berlakunya. Setelah 2 tahun berarti harus direvisi atau Direvisi. didaftarkan gitu. Iya. Daftar ulang gitu. Betul, didaftarkan ulang. Kalau yang di PKB dirundingkan ulang. Oh ya, Nah, dirundingkan ulang. Kalau ini kan kalau misalnya sama ya, hasilnya sama ya, nggak ada revisi dong. Kalau Masih sama, tidak ada PP. revisi, berarti tetap memperlakukan PKB atau PP yang lama. Ya. Cuman kan sama-sama harus didaftarkan kembali di Kedisnaker setempat atau disahkan kembali atau dinyatakan diperpanjang. Itu persamaannya. Jadi tadi persamaannya ada 6. Pertama tentang kewajiban, sama-sama wajib ya. Kedua adalah legalitas, juga sama-sama legal, sama-sama mengikat yang ketiga. Kemudian jumlahnya sama-sama 1. Yang kelima, sama-sama berlaku 2 tahun. Yang keenam, ya ini yang terakhir itu beban. Beban biaya siapa sih yang buat PKB itu? Biayanya ditanggung siapa? Dua-duanya ditanggung oleh pengusaha. Ya? Baik PP maupun PKB itu biaya ditanggung oleh pengusaha. Bukan tidak ditanggung bersama atau salah satu. Hanya pengusaha. Kalau ditanggung oleh karyawan, ya mending pakai PT aja. Jangan biaya, gitu kan maksudnya. Iya. Nah, itu persamaannya. Kemudian perbedaannya juga ada. Perbedaannya adalah siapa tim perumus. Kalau PP, tim perumusnya itu hanya pengusaha. Oke. Kalau PP Satu arah ya. satu arah. Kalau PKB, pengusaha dan serikat pekerja, tim perumusnya. Nah, kemudian yang kedua, ini kalau di peraturan perusahaan tidak ada tim perunding. Tim perundingnya siapa? Wong yang buat pengusaha, ya pengusaha timnya sendiri, membentuk sendiri tim, menyusun lalu mendaftarkan. Sifatnya ke pekerja bagaimana? Hanya dimintakan saran dan pendapat. Pada umumnya kan saran dan pendapat itu boleh diterima, boleh tidak, dapat diterima, dapat tidak. Maka tetap saja benefitnya ada pada pengusaha gitu. Nah, sedangkan kalau PKB harus ada kesepakatan melalui proses perundingan sehingga dua belah pihak itu sama-sama bertanggung jawab terhadap penerapan dari PKB itu. Itu diatur dalam pasal 116 Undang-Undang 13 2003 maupun Permenaker nomor 14 tahun 2000 Permen nomor 28 tahun 2014 pasal 14 dan pasal 28. Itu tentang asasnya PP maupun PKB. Nah, yang keempat itu ada lagi perbedaannya. Ya. Kalau peraturan perusahaan wajib diperbaharui. Wajib diperbaharui atau ditingkatkan statusnya menjadi PKB kalau sudah ada permintaan dari serikat pekerja, permintaan perundingan PKB. Oke. Nah, pertanyaan lagi, kalau perundingan PKB belum selesai, masih berlanjut perundingannya, apa yang akan berlaku di perusahaan itu? Maka menurut undang-undang, peraturan perusahaan itu masih tetap berlaku sebelum adanya kesepakatan tentang PKB. Nah, kalau PKB tentu saja tidak perlu ditingkatkan, statusnya memang hanya PKB, tapi diturunkan tidak boleh menjadi PP. Oh gitu. PP boleh ditingkatkan menjadi PKB apabila ada serikat pekerja serikat buruh dan diminta oleh serikat pekerja serikat buruh untuk ditingkatkan menjadi PKB, tetapi PKB tidak boleh diturunkan menjadi peraturan perusahaan kalau di perusahaan tersebut masih ada
serikat pekerja. Berarti itu ada satu unsur yang tidak baik dari sisi pengusaha. Kalau dari PKB itu sudah menjadi PP. Yang kelima tentang perpanjangan atau pembaharuan. Ya, kalau peraturan perusahaan tidak ada perpanjangan, tapi langsung diperbaharui. Kalau perjanjian kerja bersama dapat diperpanjang 1 tahun. 1 tahun. Ya. Kan berlaku dari 2 tahun. Berlaku kan Sejak PKB kan 2 tahun ya. Sejak ditandatangani. Sejak ditandatangani. Ya. Setelah itu dapat diperpanjang 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun Ya, diperbaharui. Iya. Melalui mekanisme Kesepakatan dengan pihak rapat serikat. lagi ya. Betul. Gitu ya. Mengambil kesepakatan lagi antara karyawan dengan pengusaha ya. Iya. Dalam pengalaman saya menyusun Yang keenam apa nih, Pak? hanya 5 itu. 5 ya? Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Iya. Jadi dalam pengalaman saya jarang sekali perjanjian kerja bersama itu setelah 2 tahun isinya sama. Oh gitu. Selalu ada perubahan revisi yang diminta oleh salah satu pihak. Gitu ya. Betul. Jadi pasti ada beda waktu ya. Iya. Beda waktu juga mesti aturan baru muncul dari pihak. beda kepentingan. Betul. Maka diperlukan perundingan baru. Gitu. Iya. Nah, apabila dalam prosesnya itu tadi PKB itu belum bisa diperbaharui, maka PKB yang lama masih tetap berlaku. Itu di Permenaker 28 tahun 2014 itu disebut ya. Jadi PKB yang belum disepakati pembaharuannya memakai PKB yang lama. Oke. Itu ya kira-kira persamaan dan perbedaan antara PP ya secara fungsi ya tadi ya. Iya. Jadi secara tanggung jawab, masa berlaku, tim perunding, biaya, perpanjangan, pembaharuan segala macam itu beda dan persamanya di situ. Nah, apa yang terjadi di lapangan selama ini, perselisihan yang terjadi antara pekerja maupun serikat pekerja dengan pengusaha itu rata-rata dalam penerapannya terjadi salah pengertian atau salah persepsi, atau memang dilanggar oleh pihak pengusaha maupun oleh pihak pekerja. Maka muncullah perselisihan ya. terkait penerapan. Oke. Kita cut dulu nih Pak Rukmanto. Baik. Sampai tadi perbedaan. Ya. Terus kalau misalnya itu dilanggar akan menimbulkan perselisihan. Iya. Nah, kita nanti kita bahas lagi, kita break dulu. Baik. Kita bahas lagi mengenai perselisihan ya mungkin di konten-konten selanjutnya ya. Baik. Kita Pak Rukmanto nanti. Siap. Nah, itu. Terima kasih Pak Rukmanto. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.